Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul bai'i. Pasal menerangkan tentang rukun jual beli. Ada 4 rukunnya. Aqidani wa ma'qudun alaihi wa sighatun wa syirita fiha lafdun yadullu ala al-ijabi wal qabuli. Kabi'tuka wa mallaktuka wa huwa laka wa wahabtuka bikadha wa kashtaraitu hadha wa tamallaktu wa raditu wa qabiltu bikadha bila takhalluli faslin tawilin bainahuma wala kalamin ajnabiyyin wa in qalla. Syarat sahnya jual beli itu ada 4. Aqidani, yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Yang jualan ada, yang beli ada. Wa ma'qudun alaihi, dan yang ketiga ada barang yang dijadikan akad jual beli. Ada barang yang dijual, ya, barangnya ada. Kemudian yang keempat wasighatun, ada sighat, ada ijab qabul, ya. Wasyurita, dan disyaratkan fiha, di dalam ijab qabul itu, dalam sighat itu, lafzun, satu kalimat, yadullu, yang menunjukkan alal ijabi wal qabuli, atas ijab dan qabul, atas serah terima. Kabi'tuka, seperti aku menjual barang kepadamu. Wa mallaktuka, dan aku jadikan kamu memiliki barang ini. Wa huwa laka, dan itu atau ini barang milikmu. Wa wahabtuka bikada, dan aku menyerahkan ini dengan cara seperti ini. Wa kashtaraitu, dan seperti aku membeli hadza, barang ini. Wa tamallaktu, dan aku miliki barang ini. Wa raditu, dan aku ridha. Wa qabiltu, dan aku terima bikada, dengan barang seperti ini. Fala tukhallilu, dan bila takhallulin, ya, bila takhallulin, dengan tanpa adanya halangan. Faslin, yang memisahkan, ya, tawilin, yang panjang, bainahuma, di antara keduanya. Dari akad serah terima itu tidak ada penghalang yang memisahkan dari keduanya. Artinya kontan pada saat itu. Wala kalamin, dan tidak ada tutur kata ajnabiyyin yang lain. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Wa yan'aqidu, dan sah akad jual beli bil kinayati, dengan kinayah, dengan sindiran. Ka khudhu, seperti kalimat ambillah. Wa ja'altuhu laka, atau aku jadikan barang ini milikmu. Bikadha, seperti ini. Fala bimu'atatin, la bimu'atatin, ya. Ahlan. La bimu'atatin, tidak sah apabila masih dengan tarik menarik harga. Kalau bahasa Jawanya ulung-ulungan, ya. Ulung-ulungan ini apa? Lakin, akan tetapi, ikhtaran Nawawiyu, memilihkan An-Nawawiyu, Imam Nawawi, kajam'i mutaqaddimina, seperti golongan ulama-ulama dahulu, al-in'iqadu, akad jual beli itu bikulli ma ya'udduhun nasu bai'an
urfan. Akad jual beli itu pada tiap-tiap ma ya'udduhun nasu, ya, pada sesuatu yang dianggap ya berlaku, ya, diberlakukan oleh orang-orang bai'an dalam jual beli urfan secara adatnya. Baik bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kita coba telaah tentang jual beli. Jual beli kalau orang zaman dulu barter, ya, barang ditukar dengan barang, karena mungkin belum ada negara atau belum ada dicetak uang. Jadi ada orang butuh nasi, ya, punyanya misalnya gelas piringnya ditukar nasi. Atau orang butuh makanan apa, orang lain butuh apa, maka kemudian barter, tukar menukar. Nah, jual beli itu al-bai'u jaro manfaatin. Jual beli itu berlaku karena adanya manfaat. Jual beli berlaku karena ada saling memperoleh manfaat. Kemudian ketika sudah ada negara, negara membuat namanya an-nuqud, ya. An-nuqud menjadi naqdun, menjadi nuqud, ya, yaitu duit, uang, alat tukar. Dari barter menjadi jual beli, ya. Orang punya barang ditukarkan kepada uang, berarti dia menjual. Orang punya uang ditukarkan barang, berarti dia membeli. Nah, jual beli itu harus ada akad. Jual beli harus ada akad, namanya bai'. Ya. Jual beli menjadi sah kalau terpenuhi 4 hal. Pertama, ada yang menjual. Saya jual jagung misalnya. Rukun yang kedua, ada yang membeli. Pak Najib beli jagung. Saya jual jagung, ya, jagung mentah kiloan, ya, sekilo berapa? Misalnya sekilo 10.000. Nah, itu saya jual. Nah, Pak Najib sebagai pembeli, ya, menyediakan uang 10.000 manakala dia mau beli sekilo. Ini contoh yang gampang aja dah, ya. Al-bai' wal mushtari, ada yang jual, ada yang beli. Kalau ada yang jual nggak ada yang beli, berlaku nggak tuh jual beli? Nggak berlaku. Iya, nggak ada pembelinya. Atau misalnya orang mau beli tapi yang jualan nggak ada, nggak berlaku juga jual beli. Nah, jual beli kadang-kadang disebutnya tijarah, dagangan. Ada penjual, ada pembeli. Kemudian yang kedua, maqud alaih, barang yang diperjualbelikan ada. Saya jualan, Pak Najib beli. Yang saya jual apa? Jagung. Itu namanya maqud alaih. Ya, jagungnya ada, duitnya ada, maka berlaku jual beli. Kalau jagungnya ada, duitnya nggak ada, sekalipun ada penjual ada pembeli, namanya ngutang. Ngutang berarti belum sah dalam hitungan jual beli, akadnya belum selesai. Atau sebaliknya, barangnya nggak ada,
ya, sementara uangnya ada. Namanya apa? Nginden, nitip duit dulu kan, ya. Nginden. Inden. Nah, ini akad jual beli yang tradisional. Sekarang akad jual belinya menjadi modern, ya. Namanya online, ya. Jual belinya lewat online. Jual beli online, yang jualan ada nggak? Yang jualan ada nggak? Ada, tuh dieklanin, berarti ada. Yang beli ada nggak? Ada. Nah, berarti ada penjual, ada pembeli. Dalam jual beli online ada sistem, ya, sistem transfer barang sampai, atau sistem COD, barang dipesan sampai kemudian dibayar. Nah, ini sama dengan akad tadi. Ya, ini akad yang dari tradisional dibawa ke zaman kita modern. Ya, barangnya dieklanin ya di medsos. Ya, sebut misalnya baju, ya. Nah, model bajunya, jenis bahannya, ukurannya di situ sudah ada. Kemudian harganya misalnya satu baju itu 100.000. Kalau kita transfer barang diantar belakangan, duit kita sudah masuk barang belakangan, itu berarti namanya nginden, ya, nginden. Duitnya sudah masuk duluan, barangnya baru diantar. Kalau barangnya kita pesen belum kita bayar, kemudian sudah diokekan, sudah diiyakan oleh penjual, barang kemudian dikemas, dikirim ke kita. Selama barang itu akadnya sudah diiyakan, barang itu dikirim ke kita, berarti kita namanya ngutang. Bahasa kerennya COD. COD singkatan apa? Hah? Cash out on, cash on delivery. Wah, ini baru tahu kan, cash on delivery. Jadi barang dibayar cash kalau barang sudah datang, kira-kira begitu. Kalau bayar duluan apa namanya? Duit dikirim duluan apa namanya? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Bayar lunas di depan, apa namanya? Cash and carry. Cash, ya, bayar cash, ya. Barangnya belum sampai. Nah, itu sistem jual belinya model sekarang begitu. Misalnya Bapak beli makanan, ya, beli makanan itu ada yang transfer, kemudian makanannya dikirim, ada yang pesen makanan dikirim baru dibayar. Nah, sebetulnya sebelum itu sudah ada. Kalau Bapak makan di McDonald, McD, itu bayar dulu, ya, baru terima itu barang. Pesan ini, ditungguin, nah, barangnya keluar, bayar, baru kita ambil, kita makan. Nah, tapi kalau kita makan di warteg atau warung Padang, ya, disendokin dulu, makan dulu, baru, kan berarti kan sudah ada. Sebenarnya contohnya sudah ada. Kalau ngambil yang bagus yang mana? Di antara dua itu yang bagus yang mana? Bayar dulu baru dimakan. Tuh, bagusnya begitu. Kalau begitu yang bener McD dong nih. Iya, akad transaksinya, ya. Nggak bisa tambah di McD. Nggak bisa tambah. Kalau tambah bayar lagi, pesen lagi, bayar lagi. Ya.
Ya, kedua-duanya tentu ada plus minusnya, ya. Ada kelebihan kekurangannya. Jadi itu namanya ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan. Namanya ma'qud alai, wa huwal mal al maqsudu naqalahu min dhimmati ahadin al aqidaini ila dhimmatil akhar. Ya, samanan kana au musminan, yaitu harta yang dimaksud, yang dipindahkan, ya, dari sebab dua akid, dari orang yang jual beli tadi, ya, dari orang yang menjual pindah kepada yang membeli, dari uangnya pembeli pindah kepada orang yang menjual. Itu namanya ma'qud alai, barangnya harus ada, harus jelas. Berarti kalau orang jual barang nggak jelas, sah apa enggak? Saya mau jual kentut, mau nggak? Nggak ada barangnya, itu kentut nggak kelihatan. Iya. Nah, saya mau jual gas, gas ada nggak barangnya? Ada, orang diwadahin sih pakai tabung. Ya. Itu ada namanya ma'qud alai, barang yang dijadikan akad. Nanti ada syarat lagi, ma'qud alai yang boleh itu yang mana? Apa semuanya boleh atau tidak? Ya. Tentu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang halal, ada yang haram. Ada halal secara akad, haram secara akad, ada halal secara zat, ada haram secara zat. Ya. Kalau akad jual belinya sah, barang yang diperjualbelikan itu barang halal, ya halal berarti. Halal barang yang diperjualbelikan, halal pula dalam akad jual beli. Halal itu tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur tipu menipu. Maka kalau misalnya iklannya itu kualitas bagus, ya, harga kualitas bagus, begitu dikirim barangnya kualitasnya rendah, berarti ada unsur gharar, dia telah menipu. Ya. Ini jual beli online kan kadang-kadang begitu. Hah? Banyak. Ya, orang cerita pesennya pesennya baju, dikirimnya sepatu. Saya pernah, ya, cucu saya minta dibelikan drone. Saya pesennya drone itu yang pakai remote bisa terbang itu. Itu harga 300.000. Udah, suruhnya TF, transfer, ya, transfer. Begitu dikirim barangnya sepatu baru tapi stok lama, gimana coba? Nah, apa istilahnya, unboxing, ya. Katanya harus unboxing gitu. Dibuka di depan sang pengantar juga nggak sah, ya, harus unboxing. Kita sudah unboxing, kita sudah komplain, tapi ternyata nggak ada itikat baik dari penjual. Nah, ini gharar, nipu dia. Berarti kalau dia sudah ada unsur nipu, maka orang yang menjual itu jadi kena hukum haram, dosa. Ya. Perolehan hartanya itu jadi harta yang haram karena ada unsur gharar. Nah, kemudian al-ma'qud alai, barang yang diperjualbelikan itu syaratnya barang yang halal. Kalau barang haram nggak boleh. Ya. Ganja, ya, sekalipun akadnya halal, tapi karena yang dijual itu barang haram, maka akad itu menjadi haram, hasilnya semua jadi hukum haram.
Insya Allah nanti mungkin ada rinciannya ke belakang. Kemudian ada sighat. Ada sighat itu ada kalimat, ya. Kalimat, ya. Ada lafal yang disebutkan dalam sighat itu, lafdzun yadullu 'alal ijabi wal qabul. Ya. Lafal kalimat yang menunjukkan adanya ijab dan qabul, serah terima. Qala al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, i'tibaran lid-dilalati 'ala ridhal batin, intaha. Kata Imam Ghazali, kalimat ijab qabul itu menjadi i'tibar, menjadi dalil akan ridhonya batin bagi kedua belah pihak, ya. Innamal bai'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu sama-sama ridho. Yang jual seneng, yang beli juga seneng. Sehingga kalau barang itu cacat, maka sang penjual harus menyebutkan, Pak, Bu, mohon maaf, barang ini ada cacatnya, ya. Cacatnya nih di sini, ya. Misalnya jual baju mestinya umumnya harganya 100.000, ini dijual 60.000. Murah amat, Bang, kok 60.000? Iya, Bu, karena ini ada cacat nih, ada noda. Ini sebetulnya bukan noda permanen, ya. Nodanya noda kena tampias hujan. Karena waktu saya gelar ketiban hujan, jadi ada tampias, ada noda, maka saya jual lebih murah. Nah, itu harus disebutkan begitu. Makanya nanti ada istilah khiyar, ya. Ada pilihan antara penjual dan pembeli. Jadi ada kalimatnya. Contohnya misalnya kabi'tuka bikada wa malaktuka. Pak, nih saya jual barang, saya terima uangnya ya, nih barang jadi milik Bapak. Nanti yang beli jawab, ya, saya terima, ini barang jadi milik saya. Sesungguhnya akad jual beli itu ada kalimat seperti itu. Saya ingat dulu di kampung saya itu, kalau orang jual beli itu bahasanya, bahasa kampung, Le, aku tuku ya, oh ya, tak dodoli. Udah dijualin rapi, diterima ya, sah ya, ya Le, gitu. Ya, mana sih begitu ya, sah ya, ada begitunya, sah ya, itu. Dulu itu, iya, dulu begitu. Mungkin di kampung kita Betawi juga begitu. Ya, ya. Yang barter tadi orang Kristen sama Muslim. Yang Muslim itu punya anjing. Orang Kristen itu pingin anjing tadi. Jadi ditukar yang ini orang Batak tadi dikasih beras sama gula gitu. Barang bukan uang. Saya punya anjing, ya. Terus ada orang non Muslim pingin anjing saya, lalu kemudian dibarter, ya, anjing saya ditukar beras sekarung sama gula, sama teh, sama kopi gitu ya. Sah apa enggak gitu maksudnya? Iya. Gimana barang tadi? Gimana Pak? Anjing itu najis, ya, barang najis. Berarti jual belinya halal apa haram? Jual belinya haram. Lah terus bagaimana? Masa dikasih doang begitu? Ya. Umpama saya punya anjing, ya, buat jaga kebun saya. Orang Islam pelihara anjing boleh dengan syarat tidak di dalam rumah, di kebun, buat jaga kebunnya supaya kebunnya tanamannya nggak dirusak celeng, itu boleh. Tapi kalau orang Islam pelihara anjing di rumah, apalagi dilepas di sekitar rumah, nggak boleh, karena akan membahayakan orang lain. Nah, misalnya saya punya anjing, Pak, anjingnya buat saya dah, dihargain berapa kek gitu. Nah, saya boleh melepas
tapi bukan harga jual beli. Karena saya udah ngerawat, kalau kamu mau ya udah tuker aja, hitung aja rawatan saya. Rawatan saya berapa, nanti kamu boleh ambil anjing saya. Itu begitu boleh. Saya mengambil kiasnya jual beli tai kambing, ya, buat rabuk, ya, buat apa namanya, buat pupuk, ya. Saya punya kambing di kandang, tuh tai kambing banyak tuh. Lalu orang butuh tai kambing buat pupuk, saya jual tai kambing boleh nggak? Sah nggak? Halal nggak jual beli tai kambing? Haram, karena tai kambing itu najis. Barang najis haram diperjualbelikan. Nah, terus bagaimana caranya? Ongkos madahin sama ongkos ngangkut. Nah, sekarang diongkosin berapa? 10.000. Nah, jadi itu tuh, ya, kotoran kambing per karung 10.000. Tapi 10.000 bukan harga kotoran kambing, tapi harga ongkos orang yang ngeruk, madahin ke karung, nganterin. Boleh. Itu. Ya enggak, diopah itu. Opah itu bukan jual beli. Iya, itu tergantung. Ya sekarang begini, itu air mineral. Orang jual beli air boleh nggak? Nggak boleh. Air itu tidak boleh diperjualbelikan. Iya. Nah, tapi kan dihargain itu. Satu gelas berapa? 2.000. 2.000 kan? Nah, 2.000 itu bukan beli air, tapi adalah ongkos proses menjadi matang, dikemas, diantar ke rumah bapak, maka dihargain 2.000 gelas kecil. Botol gedean dikit berapa? 3.000, ya. Botol gede 5.000. Air galon, karena air galon isi ulang 5.000. Kalau air galon aqua 12.000. Itu bukan jual beli air, karena jual beli air itu nggak boleh, ini hukum. Tapi kan orang bilangnya, Pak, saya beli air. Itu kan akad, karena sudah menjadi lazim, akad lazim. Tapi sesungguhnya adalah, Pak, saya beli, ya, saya mau ganti tenaga orang yang proses ini air. Tuh. Ya mau disebut pengalihan bahasa ya silakan, ya. Tapi akadnya harus begitu. Kemarin tuh air pam mati, terus orang pada ngambil air di jet pam kita. Boleh segalon 2.000 ya, nah, misalnya gitu. Itu saya bukan jual air segalon 2.000, gantiin ongkos listrik. Itu harus ada kalimatnya begitu. Ya. Karena jual beli air itu haram, ya. Nggak boleh air diperjualbelikan, itu nggak boleh, ya. Itu salah satu contoh. Ini yang barang halal aja ada yang tidak boleh diperjualbelikan, apalagi barang haram. Demikian. Jadi kalimatnya adalah sebagai ongkos orang yang telah mengerjakan. Misalnya tadi anjing itu di harga berapa, ini bukan akad jual beli, tapi mengganti perawatan anjing selama sekian hari, sekian bulan gitu. Gak apa-apa, yang penting akadnya yang benar. Akadnya jangan sampai salah. Kalau akadnya salah ya jadi barang haram. Kalau cash 10.000, kalau ngutang 15.000, satu barang dua harga, riba. Ya. Satu barang dua harga, lebihannya harga adalah riba.
Terus bagaimana caranya? Pokoknya ini sekarang kan teman-teman kita tukang kredit sendal yang dari Tasik itu, ya karena sudah pada ngaji rupanya, jadi nggak pakai dua harga. Bang, berapa bang? 3 bulan. Ya biasa Pak Haji 70.000. Yang ini, kalau yang ini 100.000. Kalau saya kontan berapa bang? Kalau kontan saya korting Pak Haji. Itu. Jadi saya korting, harga tetap, tapi saya kasih korting karena bapak bayarnya kontan. Sah begitu, boleh. Ya, boleh. Nah ini dalam hal akad jual beli. Ya bisa aja tuh. Wah itu pengalihan bahasa, sama juga dua harga. Ya itu terserah Anda. Ya. Seperti orang jual beli kemudian diskon. Ya. Padahal memang diskon beneran karena barang ini aturannya kalau sudah lewat 1 bulan nggak habis maka harga diturunkan. Namanya didiskon. Ya, tapi dasar kita pikirannya kadang-kadang cetek. Itu sebelum didiskon mah dinaikkan dulu harganya. Kalau kita ke tukang-tukang itu supermarket itu tukang sepatu, tukang sendal, Ramayana misalnya, ya, diskon 50%. 50%. Orang ini udah dinaikin dulu sih. Naiknya 100%, diskonnya 50%. Tetap aja dia dapat untung 50%. Namanya pikiran kita yang rumit. Ya Allah. Lainnya demen pikiran kita rumit. Masya Allah. Udah. Baik. Udah lagi. Ini masalah jual beli itu memang rada-rada sensitif ya. Jadi sigat ijab qabul itu sekarang udah hampir nggak ditemukan. Ya. Misalnya kita beli bubur nih di pertigaan, bang bubur bungkusin, set rapi, udah berapa bang? 5.000, udah kasih aja udah. Padahal harusnya ada akad, ya sah ya bang, ini duit saya, oh ya pak, ini barang saya diterima, gitu. Ada ijab qabul seperti itu. Makanya nanti dalam jual beli itu ada syarat, ya antara lain nggak boleh anak kecil beli, ya. Itu harus orang yang sudah baligh. Ini coba nih, ya. Dan tidak ada pisah waktu, ya. Dari antara jual beli itu tidak ada pisah waktu dalam akad ijab qabul. Dan tidak ada kalam, tidak ada bahasa lain selain daripada bahasa orang menjual dan membeli. Kemudian dalam akad boleh dengan kinayah. Kinayah itu bahasa sindiran. Pak, melonnya berapa tuh? 40.000. 40.000, melon segitu sih. 40.000 mah mahal, kata yang beli, ya. 20 dah 20. Nah, kemudian kata orang yang jual, udah ambil gitu. Nah itu kinayah, ya. Karena tidak ada akad saya jual kamu beli, tapi ya udah ambil. Nah, berarti ridho dia ditawar segitu, khudhu, ambil dah, tuh boleh. Ya. Itu namanya kinayah. Yang tidak sah itu kalau mu'atot itu kata kita mah engkel-engkelan, ya. Berapa itu melon? 40.000 bu, ya, pak gitu. Oh 40.000, 20 dah, enggak 40.000. Udah saya naik dah 10.000, 30 jadinya, bapak turun dah jadi 30, ya. Kata yang jual enggak, belum bu, belum boleh segitu. Ini namanya mu'atot. Kalau engkel-engkelan tahu-tahu duitnya ditaruh 30.000, melonnya diambil, nggak sah akadnya. Paham? Nah, itu mu'atot namanya. Tapi kata Imam Nawawi, orang jual beli itu
ada urufnya, ada adatnya, adat setempat, ya, adat setempat. Jadi ada isyarah-isyarah, ada isyarat-isyarat bahwa yang jual itu sudah ridho, ya, yang jual sudah ridho, atau yang beli mau terima, nah, itu boleh. Tapi kalau tidak ada isyarat-isyarat sesuai dengan ketentuan adat, selama belum jatuh ketentuan harga, maka jual belinya belum sah. Nah, itu antara lain apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Wa fil aqidaini taklifun. Nah, dalam akad jual beli orang itu harus taklif, yaitu orang mukallaf, orang yang sudah dewasa. Yang jualan orang dewasa yang ngerti hitung-hitungan, yang beli juga orang dewasa yang ngerti hitung-hitungan. Karena begini, kalau yang beli anak kecil, yang jual orang dewasa, misal seorang ibu nyuruh anaknya beli garam ke warung, duitnya 50.000, belinya 5.000, dikembaliin tuh sama yang dagang, ya, 45.000, duitnya receh, digenggam sama anaknya. Begitu sampai di rumah, duitnya nggak ada 45.000, duitnya cuman 30.000, hilang 15.000. Emaknya datang ke warung, "Bang, bagaimana sih mentang-mentang yang beli anak kecil, ya, pakai kembaliannya dikurangin?" "Enggak, Bu, tadi saya ngembaliin 45.000. Bener, ya, 45.000. Ini buktinya. Cuman 35.000, cuma 30.000, hilang 15.000. Nah, ini bisa terjadi karena yang beli belum akil balik, belum ngerti hitung-hitungan. Bisa jadi yang jualan bohongin, bisa jadi memang yang beli tidak paham itu kembalian duit atau cara menyimpannya sehingga hilang, ya. Seperti saya pernah cerita, saya punya ponakan dari rumah keluar, berhentiin tukang eneng-eneng itu, ya, beli mainan, ya. Tapi rupanya yang diambil itu duit dari wadah duit orang tuanya itu seikat 1 juta. Itu namanya anak masih kecil, duit 1 juta dikasih aja, ya. Beli mainan eneng-eneng tuh, apaan namanya tuh, mainan-mainan lah, ya, paling harga sekitar 20.000 lah, ya. Duit 1 juta dikasih semua segepok. Udah seneng banget tuh tukang eneng-eneng, kabur langsung udah, iya. Begitu orang tuanya mau ngambil duit, lah, duit kemana ini? Ditanya anaknya, "Iya Bapak, Mak, tadi buat beli eneng-eneng." "Duitnya yang mana, Dek?" "Yang itu, yang merah-merah, yang banyak." Lah, sudah wassalam. Nah, ini contoh, ya. Maka diperlukan yang menjual dan yang membeli itu adalah orang-orang yang dewasa, yang ngerti tentang hitungan dan tahu tentang harga barang yang diperjualbelikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wakhtarun, insyaallah kita sambung waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur